bermulai dari persoalan wakil gubernur ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka, memang perlu harus disampaikan secara terang, biar tidak ada spekulasi ataupun pendapat masyarakat di luar sana sehingga menjadi sebuah kegaduhan, kemudian menghambat proses pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya bagi Ibu Wakil Gubernur Haryana. Nah, saya dalam hal ini kapasitas mewakili salah satu tim kuasa hukum beliau yang mendampingi beliau pada saat pertama diperiksa oleh Bareskrim sebagai klarifikasi sebagai saksi pada saat itu. Namun perlu saya sampaikan terlebih dahulu, perkara ini bermula dari aduan dari dua orang mahasiswa yang kalau tidak salah itu pada bulan Mei 2025. Aduan dari dua orang mahasiswa yang ada di Bangka Belitung. Dari aduan itu kemudian naik menjadi laporan polisi itu di bulan Juni ya. Di bulan Juni naik menjadi laporan polisi dari aduan dua orang mahasiswa tersebut. Kemudian dari bulan Juni itu kemudian mulai proses klarifikasi yang diminta Ibu Wagub untuk hadir pada saat itu di bulan September. Di bulan September mulai proses permintaan klarifikasi, dan pada saat itu masih tahap penyelidikan ya, belum tahap penyidikan. Nah, berlanjut dari proses itu, di tahap penyelidikan kami dan Ibu Wagub sudah menyampaikan semua klarifikasi, dokumen-dokumen yang mendukung bahwa Ibu Wagub itu pernah kuliah di Universitas Azhara ya. Dokumennya itu apa? Pertama yaitu terkait dengan KRS dan KHS, terkait dengan masa studi beliau di Universitas Azhara Fakultas Hukum. Kemudian kedua, kita sudah menyampaikan terkait dengan foto-foto wisuda beliau pada saat tahun 2012-2013 periodisasinya. Tidak sampai di situ juga, kita juga sudah menyampaikan kepada penyidik terkait dengan SK Yudisium. Nama beliau terlampir di situ sebagai salah satu mahasiswa yang lulus tahun 2012. Kemudian juga kita melampirkan terkait dengan keterangan-keterangan saksi yang mendukung pada saat mengetahui beliau pernah kuliah, beliau pernah membuat skripsi dan seterusnya. Dan selanjutnya saksi-saksi itu sudah kita mintai keterangan dan sudah dimintai keterangan oleh penyidik pada saat itu untuk memperkuat bukti-bukti surat yang telah kita sampaikan kepada penyidik di bulan September. Namun entah kenapa teman-teman penyidik kemudian menaikkan perkara ini ke proses penyidikan yang menurut mereka sudah ditemukan 2 alat bukti, kan begitu ya. Nah, kemudian itu hak subjektifnya seorang penyidik, kita menghormati itu. Kemudian kita meminta kepada penyidik untuk segera dilakukan lapor ataupun uji forensik terkait dengan ijazah tersebut, apakah itu identik dengan asli atau tidak gitu kan. Nah, sampai hari ini kita sudah mencoba meminta hasil lapor itu ataupun gambaran besar terkait dengan hasil lapor itu, apakah hasilnya identik dengan identifikasi dengan kepalsuan atau asli. Nah, sampai hari ini kami belum mendapatkan itu dari teman-teman penyidik. Kemudian yang kedua, timbullah di bulan Desember itu adalah penetapan tersangka tanggal 17 Desember yang kami juga mendengar dari beberapa media. Namun sampai hari ini surat penetapan tersangka belum pernah kami terima secara resmi dari teman-teman penyidik. Nah, sebelum jauh kepada proses penetapan tersangka, karena kami melihat ada keanehan proses penegakan hukum yang tidak objektif, lebih kepada mengedepankan subjektivitas seorang penyidik, meskipun kami sudah sampaikan
bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi yang mendukung bahwa Ibu Heliana itu pernah kuliah dan tamat di Universitas Azhar. Maka dari itu kita membuat surat aduan perlindungan hukum ke Wasidik Bareskrim Mabes Polri di lantai 10, ya, bahwasannya kita meminta untuk segera dibuat gelar perkara khusus GPK terkait dengan keanehan yang menurut kita penyidik tidak sesuai dengan prosedural dan tidak objektif menilai suatu peristiwa pidana. Tapi sayangnya sampai hari ini teman-teman di Wasidik belum pernah memberi tindak lanjut terkait dengan aduan itu. Maka ini membuat suatu kecewaan kita, kenapa tidak dilakukan gelar itu dan kemudian setelah sampai dengan status tersangka ini. Nah, itu keanehan-keanehan yang sudah sejak dari awal kita mencurigai itu. Maka sebelum dilakukannya proses penyidikan, kita sudah meminta di bulan Agustus, tanggal 22 Agustus, untuk dilakukan gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes Polri. Namun sampai hari ini tidak ditindaklanjuti dan tidak tahu seperti apa perkembangan surat aduan itu. Nah, maka dari itu rencananya Ibu Wagub akan dimintai klarifikasi pada tanggal 29 Desember tahun ini. Namun karena ini ada akhir tahun dan ada kesibukan keluarga menjelang akhir tahun, maka kita minta tunda di bulan Januari, di awal tahun, ya, supaya semuanya bisa dihadapi dengan tenang oleh Ibu Wakil Gubernur. Nah, kemudian pasti kita akan melakukan hal-hal yang menurut kita normatif harus kita tempuh. Ya, barang tentu hal-hal normatifnya kita mempersoalkan terkait dengan status tersangka tersebut, yang menurut kita sejauh ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Kapolri, apalagi dengan KUHP yang baru nanti berlaku 2 Januari. Nah, maka dari itu kita akan berupaya untuk melakukan secepat mungkin di awal tahun untuk mengajukan pra peradilan terkait dengan proses penetapan status tersangka Ibu Wagub. Tidak hanya itu juga, kita pasti akan melakukan upaya gugatan ke pengadilan terkait dengan perbuatan melawan hukum Universitas Azhar dan PD Dikti, yang menurut kita mereka tidak cermat dan lalai dalam melakukan input mengenai status kemahasiswaan beliau, yang mana kesalahan input itu dijadikan bukti utama bagi pelapor untuk menjadikan beliau sebagai tersangka, dan celakanya itu diaminkan oleh teman-teman penyidik. Maka penting untuk menilai apakah Universitas Azhar dan PD Dikti telah melakukan kelalaian dalam hal ini menginput ataupun mengupload sebuah dokumen identitas seorang mahasiswa. Nah, maka harus diuji di pengadilan perdata. Itu tahap-tahap yang akan kita lakukan, dan barang tentu nanti itu akan kita mulai di awal tahun 2026 nanti. Nah, namun sebetulnya penetapan tersangka ini kan sangat menjanggal dan aneh. Katakanlah seorang wakil gubernur merupakan, seandainya lah ya, contohnya ijazah itu adalah ijazah palsu, ya. Namun kan penetapan tersangka tidak bisa berdiri sendiri. Mana mungkin seorang Ibu Heliana, dia yang menciptakan, dia yang mencetak, dia yang mengedit, kemudian dia yang menerbit, kemudian dia yang menggunakan. Nah, ini kan tidak masuk akal, logika hukumnya tidak masuk, ya. Maka pasti ada pihak-pihak lain yang membantu untuk melakukan itu. Maka kita minta pihak penyidik untuk melakukan pemeriksaan yang maksimal, ya. Jangan hanya beliau jadikan tersangka, bisa jadi ada orang-orang lain yang terlibat dalam hal ini. Nah, kita tahu bahwa pasal-pasal yang dituduhkan terkait dengan beliau di KUHP lama maupun di KUHP baru 391, 392, di KUHP yang baru itu kan terkait dengan surat palsu. Nah, surat palsu ini kan ada 3 yang dipersangkakan dalam norma itu. Pertama, siapa yang membuatnya. Kedua, siapa yang menggunakannya. Ketiga, siapa yang menerbitkannya. Nah, jadi kan tidak bisa satu orang itu melakukan ke semua peristiwa itu. Nah, kemudian di pasal 92, 98 Undang-Undang Sistem Pendidikan Tinggi
kemudian juga terkait dengan undang-undang pendidikan tinggi. Nah, ini kan lebih kepada yang menggunakan ijazah tersebut, yang menerbitkan dan yang membuat. Nah, di pasal norma itu, sepanjang yang menggunakan ijazah itu tidak mengetahui kalau itu adalah ijazah tidak benar atau ijazah palsu, maka dia tidak dapat dipidana. Itu sebagai alasan pemaaf, dan kalau di KUHP baru itu istilahnya kesesatan fakta. Maka dari itu tidak bisa dipidana kalau orang yang menggunakan ijazah itu tidak mengetahui kalau ijazah itu adalah ijazah tidak benar. Maka penting bagi kami penyidik untuk objektif untuk menilai sebuah peristiwa. Jangan sampai menzolimi orang dengan cara-cara yang normatif, karena kita sangat miris sekali ya. Belakangan ini ijazah dijadikan objek untuk mengkriminalisasi orang. Maka penting ke depan untuk melakukan hal-hal perubahan, apalagi Polri sekarang ini kan disorot dalam hal reformasi Polri. Jangan sampai masalah ini nih jadikan sebagai alat untuk menzolimi orang. Begitu ya dari saya, terima kasih. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.